Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk belajar lagi bersama di meeting melalui dunia maya, melalui dalam jaringan ya. Alhamdulillah. Pagi ini dadakan sebenarnya ya, tapi nggak masalah. Eh, Karena saya juga tidak dikonfirmasi dengan Pak Imam, jadi dadakan. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah. Ini yang hadir sudah 31, alhamdulillah, sudah lumayan banyak. Baik, pada pagi ini kita akan coba melanjutkan lagi materi yang lalu. Jadi, eh, yang lalu akan kita lanjutkan juga kita review pembelajaran yang lalu. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Oke, selesai. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mempelajari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ulang ya, tentang ini. Review dulu dan nanti sampai ke sini nanti sifat zat. Oh, buku saya mana? Oh, itu deh. Kita review sedikit. Ini keuntungan yang gabung cepat ya. Karena gabung cepat ini kan berarti dia apa namanya? Gabung cepat itu dapat ilmu lebih banyak insya Allah ya. Oke, kita bahas lagi sedikit tentang materi bab atom. Di sini dijelaskan bahwa partikel. Jadi sudah bisa membedakan ya partikel dan atom. Kita belum sampai molekul dan ion. Baru sampai atom. Jadi partikel itu bendanya. Jadi misalkan ini apa namanya? Spidol ini kalau dipotong jadi kecil-kecil itu partikelnya. Nah, di dalam partikel itu ada atom, molekul dan ion. Itu ya. Nyusun materi. Nah, di dalam atom sendiri itu terbagi menjadi 3 penyusun. Ada namanya proton, neutron, dan elektron. Oke, review lagi sedikit atom, itu insya Allah sudah paham. Jadi ada ilmuwan yang meneliti tentang atom itu mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Nah, penulisan unsur dari atom. Itu ada nomornya atom, nomor massa atom, dan seterusnya. Ini sudah juga kita praktekkan kemarin, latihannya juga sudah. Jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron. Mudah-mudahan masih ingat. Ini ada isotop, isoton isobar, kayak gitu ya. Ini ada yang sama. Ini kalau dikurang hasilnya 7, nih kalau dikurang juga hasilnya 7. Namanya isoton karena neutronnya sama 7, karbon dan nitrogen. Ada lagi? Suruh sini. Iya, sini. Ah? Iya. Berapa jumlahnya? Maksimum berapa? Oh ya sudah. Ya kita lanjut. Ini ya tadi saya jelaskan sudah, neutronnya sama. Kemudian ada isobar, isobar itu yang sama nih. Nomor masanya sama. 40, 40, 40 nih. Artinya jumlah proton dan neutronnya sama.
Nah, ini contoh atom litium. Nah, jadi kalau gambar atom seperti ini ya. Nah, kalau unsur itu ini, Li ini unsur namanya. Tapi kalau ada penjelasan 6 dan 3 ini, nah, bisa dibilang sebagai atom. Tapi kalau cuma Li saja, itu unsur litium. Simbol unsur itu Li. Tapi ketika ada angka 6 dan 3, berarti itu namanya atom. Karena dia menjelaskan tentang, memberitahu tentang partikel penyusun atom dari unsur litium ini. Contohnya litium ini tadi 3 dan 6. Jadi 3 ini jumlah protonnya. Enam dikurang 3 jumlah neutronnya. Dan jumlah proton sama dengan elektron. 3 nih. Elektronnya juga 3. Dia memiliki 2 kulit, ya, kulit pertama K, kulit kedua L. Kulit pertama terisi 2 elektron, kulit kedua 1. Karena cuma 3. Kalau 4 ya mungkin di sini ada lagi elektron. 2 dan seterusnya. Kulit pertama itu maksimal diisi 2 elektron. Oke, lanjut. Oh, ini tadi ya. Jumlah proton itu sama jumlah elektron. Nah, nomor massa itu jumlah proton tambah jumlah neutron. Neutronnya 3, protonnya 3, jadi nomor massanya 6. Oke, itu. Oh ya, ini perlu saya sampaikan juga lah ya. Jadi ya, penyusun atom itu yang pertama mengamati tentang elektron itu adalah Thomson. Kemudian proton itu yang menemukan lebih tepatnya menemukan itu adalah Goldstein, Eugene Goldstein. Sedangkan neutron tuh James Chadwick. Ini sekedar diketahui saja. Ya, kemungkinan nggak keluar juga di ulangan itu. Nah, ini Dalton. Tadi kan ada urutannya tuh ya. Mana tadi? Atom, mana tadi ya? Nah, ini kan ada Dalton, Thomson. Sini. Ada Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Bentar. Ibunya izin. Ya, masuk. Bentar ya. Tab nomor berapa?
cek satu dua. Mohon maaf, ada sibukan dikit. Oke, kita lanjut. Ini tadi ya, ada Dalton, Thomson, Rutherford, dan Higgs-Bohr. Jadi kita bahas pertama itu Dalton. Yang lalu sudah sampai sini belum ya? Ini sudah saya jelaskan belum waktu tuh? Ya lupa. Kayaknya belum kayaknya ya. Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Karena yang waktu pertemuan yang lalu itu kita bahas ini ya. Lebih detail ke sini, oh enggak salah. Nah, sama latihan ini di buku itu kan. Mana dia? Nah, kalau nggak salah waktu itu kita bahas ini yang agak lama itu. Oke, kita lanjut berarti ke sini. Pembahasan di model atom. Yang pertama, mengamati atom itu adalah si Dalton. Beliau berkesimpulan bahwa atom, tadi kan penjelasan atom itu sesuatu yang sangat kecil dan tidak bisa dipisahkan lagi itu atom ya. A itu tidak bisa, atom itu dipisahkan lagi. Jadi atom itu ya partikel paling kecil yang tidak bisa dipisahkan lagi. Sehingga si Dalton ini berkesimpulan bahwa atom itu merupakan bola pejal yang sangat kecil. Bola pejal itu gini, kalian tahu bola tolak peluru atau bola apa ya? Tolak peluru, terus bola apa itu? Yang intinya atau bola bowling. Nah, bola bowling juga itu bola pejal. Maksudnya bola pejal itu bola yang isinya itu penuh dengan unsur penyusun. Jadi bukan bola kaki, sepak, bola voli itu kan ada udaranya dalamnya. Nah, kalau bola pejal itu ya berat gitu. Artinya intinya ada isinya gitu. Bentuknya bulat seperti bola tapi full ada isinya. Kemudian beliau juga berkesimpulan bahwa partikel terkecil unsur. Jadi atom itu adalah partikel terkecil unsur yang masih punya sifat unsur tersebut seperti litium tadi. Nah, dia punya sifat unsur litium, gitu ya. Jadi dia bagian terkecil dari litium tapi masih punya sifat unsur litium. Kemudian atom yang unsurnya sama itu sifat dan masanya juga sama. Ini otomatis. Karena misalkan litium ya pasti sama, sifat dan masanya pasti sama. Kemudian atom unsur berbeda, sifat dan masanya berbeda. Ya otomatis jadi litium sama natrium kan beda. Maka sifatnya pun dan masanya pun berbeda. Oke, kita lanjut. Bahwa atom itu tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dia bukan radioaktif dan bukan reaksi inti. Ini pembahasan lebih lanjut nanti kita bahas di bagian apa ya radioaktif ini ya. Unsur radioaktif. Oke. Kemudian dia dapat bergabung membentuk molekul. Jadi atom dan atom lainnya bisa bergabung ya. Jadi dua atom yang sama maupun yang berbeda itu bisa bergabung. Nanti kita bahas terkait dengan molekul. Dalam senyawa atom-atom berikatan perbandingannya sederhana, misalnya H2O. H2O itu kan dia berikatan tuh antara hidrogen dan oksigen. Jadi perbandingannya H2O berarti hidrogennya 2, oksigennya 1. Jadi air itu H2O itu adalah atom-atom yang berikatan. Perbandingannya sederhana. 1:2. Enggak 1:705. Wah, itu ya, itu menurut si Dalton. Seiring perkembangan waktu, Thomson mengamatin
Mengamatin atom juga, dan dia menarik kesimpulan juga mirip seperti Dalton tadi. Jadi berdasarkan asumsi Dalton, hipotesisnya Dalton tadi disempurnakan oleh Thomson, dia beranggapan bahwa atom adalah bola pejal, memang dia padat berisi. Artinya dia menyetujui. Kemudian dia di atom itu ada muatan positif waktu itu, ya. Nah, di dalamnya terdapat elektron yang seperti kismis. Jadi gini, seperti kalau kalian lihat kue yang ada kismisnya, itu kan dia ditaruh di mana ya, di atasnya gitu, yang acak gitu ya, nggak karuan. Intinya itu dia nggak mungkin dalam satu tempat itu kismis semua, kan nggak, dia ada beberapa titik-titik gitu. Gitu maksudnya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi kalau ini kue, nah kismisnya itu kan dia nggak berkumpul dalam satu tempat. Nah, tapi acak. Ini maksudnya si Thomson. Oke, kita lanjut. Menurut Rutherford, Rutherford ini terdapat inti atom di tengah. Nah, kalau tadi sebelumnya hanya positif dan negatif, ya kan? Nah, ini positif dan negatif. Nah, menurut Rutherford itu ada inti yang di tengah ini, yaitu bermuatan positif. Nih, intinya di tengah, sedangkan elektron mengelilingi inti. Ini menurut Rutherford sudah mulai berkembang. Tadi kalau sebelumnya itu ya seperti ini, kan positif negatif ya di sini pokoknya intinya menurut Thomson. Nah, diamati oleh Rutherford bahwa ada inti yang mana inti itu bermuatan positif, sedangkan yang di luar itu elektron bermuatan negatif itu mengelilingi inti. Nah, udah mulai berkembang nih. Nah, kira-kira kalau digambarkan yang saat ini tuh seperti ini. Kalau dulu ya seperti ini aja gambarnya. Nah, setelah Rutherford itu yang mengamati atom lagi adalah Niels Bohr. Nah, Niels Bohr beranggapan bahwa ternyata ada kulit, atau kulit itu bahasa sederhana saja ya, sebenarnya tingkatan energi yang berlapis. Nih, yang kita bahas yang ada 2, kemudian 4, 2, 8, 16 dan seterusnya ini ya. Jadi ada tingkatan energi atau berlapis. Nah, kemudian elektron ini yang di kulit-kulit ini bisa berpindah dengan cara menyerap ataupun melepaskan energi. Ya, jadi kalau dia melepaskan, maka dia masuk ke bawah sini. Nah, kalau dia menyerap, dia naik ke sini dan seterusnya. Jadi dia bisa berpindah dari sini ke sini, ke sini dan seterusnya. Tergantung kondisinya. Nah, ini ya yang kita bahas yang lalu tuh. Ini pembahasannya bagaimana dia bisa berpindah. Ini HF, Henry, dan frekuensinya. Oke, kita lanjut. Kita nggak membahas sampai ke sini. Intinya bahwa elektron itu bisa berpindah, itu aja intinya. Bagaimana dia bisa berpindah? Dengan cara menyerap ataupun melepaskan energi. Jika dia diberi energi, dia bisa berpindah. Demikian juga jika dia mulai habis energinya, dia juga bisa berpindah. Oke, kita lanjut. Ini ada penjelasannya di halaman berapa ya? Saya cek di buku dulu ya. Mana ya? Atom. Nah, mana ya halaman? Aduh, ketemu. Ya kita lanjut saja dulu. Halaman berapa? Siapa? 108. 128. 108. Oh, 108 malah ya. Kejauhan saya nyarinya. Nah, ya ini. Ah, ya betul. Model yang terakhir adalah model mekanika kuantum. Nah, ini yang dipakai saat ini. Model mekanika kuantum itu di tabel itu ada penjelasannya juga tuh. Oh iya, betul.
Lanjut. Ini. Partikel. Partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Tulis dulu. Ya. Oh, sip. Oke, siap. Kamu nol berapa, Mah? Oh, 6. Hari ini kita belajar di sini aja, Mah ya. Tuh temanmu di dalam tuh. Tunggu dulu. Nanti akses internetnya tak anu kan. Duduk dulu. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir ini adalah model mekanika kuantum. Nah, ini adalah apa ya? Model mekanika kuantum ini hasil riset dari beberapa penelitian dan peneliti gitu ya. Jadi makanya dipakai sampai saat ini. Ntar dulu ya, saya ke dalam dulu. Oke, kita lanjut. Ini ada peserta baru. Siapa tadi pesertanya ya? 92. Oke, sampai di sini ya. Jadi ini model mekanika kuantum ini ya tadi kesimpulan dari beberapa ahli atom sehingga tidak disebutkan namanya lagi. Karena ini adalah hasil penelitian dari beberapa orang dan mereka bersepakat gitu intinya. Tiap tingkat energi kulit terdiri satu atau beberapa sub tingkat energi sub kulit tadi itu ya. Kemudian proton dan neutron membentuk inti yang padat. Ini mulai dijelaskan bahwa proton dan neutron itu ada di inti. Kemudian laju kecepatan gerak elektron itu mendekati kecepatan cahaya. Jadi sangat cepat sekali, 3 kali 10⁸ meter per sekon laju. Mendekati, tapi tidak sampai sama dengan kecepatan cahaya. Posisi atau kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Jadi dia di mana posisinya, kemudian dia apakah tadi di kulit K bisa jadi berpindah ke kulit L dan seterusnya ya. Jadi ada namanya istilahnya ketidakpastian Heisenberg. Terakhir, kebolehjadian atau kemungkinan ditemukannya elektron dalam orbital dapat ditentukan dari bilangan kuantumnya. Ini bilangan kuantum tapi kita tidak bahas itu karena nanti di tingkat SMA kalian akan bahas.
tentang bilangan kuantum. Artinya kita bisa memprediksi di mana elektron itu. Gitu. Apakah dia di kulit K, L, M. Nah itu. Nah itu bisa diprediksi berdasarkan bilangan kuantumnya. Dia bisa di kulit K, L, tapi hanya diprediksi ya. Karena boleh jadian atau kemungkinan. Karena dia bisa berpindah-pindah. Ini sekalian ditaruh PU. Sudah selesai. Nah, oke, kita lanjut. Contohnya. Ini kayaknya sudah pernah kita bahas nih ya. Misalkan ada soal seperti ini. Atom karbon C itu berdasarkan tabel periodik, itu kan dia diurut 12 ya. Di golongan 4A. C, yang bagian terakhir buku paket itu. Nah, dia itu memiliki nomor massa 12, kemudian nomor atom 6. Ya, itu ada nomor 6-nya itu, urutan ke-6 dia. Urutan ke-6 di tabel periodik atau golongan 4A. Tentukan aturan penulisan dari atom karbon tersebut. Nah, 6 ini di mana, atas kah, di bawah kah, dan seterusnya. Gitu maksudnya ya. Yang berdasarkan yang X tadi itu. X, apa tadi, Z. Itu ya. Jumlah protonnya berapa, jumlah elektronnya berapa, jumlah neutronnya berapa. Nah, ini sudah kita bahas kemarin kalau tidak salah. Misalkan C, penulisannya berarti kalau nomor atom itu di bawah, kemudian nomor massa itu yang di atas. Terus jumlah proton 6. Simbolnya kan Z nomor atom. Protonnya 6, elektronnya juga 6. Neutronnya adalah pengurangan dari nomor massa dikurang nomor atom. Plus kurang 6, hasilnya 6. Nah, kita lanjut ke sini. Ke ion. Ion itu halaman. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut. Ion itu ada di halaman 120 kalau nggak salah ya. Ion dan ikatan ion. Ya, 120. Oh iya kah? Tahu. Oke, lanjut. Ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Nah, jadi atom mana tadi? Nah, atom ini jika dia bermuatan listrik namanya ion. Jadi litium ini jika bermuatan listrik namanya ion. Nah, seperti apa ion itu? Ion yang bermuatan positif disebut kation dan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Nah, penulisannya seperti ini ya. Jadi misalkan Na plus. Nah, berarti ini adalah natrium yang bermuatan positif disebut kation. OH min atau Cl min ini unsur ya. Kalau ini kan sudah masuk ke senyawa nih karena terdiri dari beberapa unsur. Ini Cl saja. Cl min klorin. Ini dia bermuatan negatif sehingga disebut anion. Di Cl ini anion. Na ini disebut kation. Karena dia bermuatan positif, ini bermuatan negatif. Nah, contohnya seperti ini. Yang kation itu ada Na, Mg2+, 3+, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia muatan positifnya 2, 3, 1, 1. Ini juga gitu. 1, 2, 2, 1, 2. Anion. Ini disebut anion. Cl min disebut anion. Tapi kalau Cl saja disebut atom. Na plus disebut kation, Na saja disebut atom. Itu ya. Jadi atom yang bermuatan itu disebut ion. Ada yang positif, ada yang negatif. Oke, lanjut. Ikatan ion.
Jadi ternyata apa tadi? Atom yang bermuatan itu bisa berikatan. Tadi kan dijelaskan tuh, bisa bergabung. Nah, bisa bergabung dia. Jadi ada berikatan. Contoh Na. Na itu kan dia konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Karena jumlahnya kan 11. Na. Na itu 11. Protonnya 11 ya. Protonnya 11, muatan positifnya 11. Ada kan elektronnya juga 11 kan, karena sama kan. Atom itu kan sama. Nah, ketika si Na ini apa namanya? Yang elektron terakhir ini terlepas, maka dia jumlahnya hanya 2 dan 8. Yang satu ini terlepas. Karena kekurangan energi. Ya, jadi dia terlepas. Nah, tulisannya begini, Na plus plus E min. Sehingga Na-nya ini ada tanda plusnya. Menunjukkan bahwa jumlah protonnya lebih daripada elektron. Lebihnya berapa? Lebihnya 1, karena plusnya 1 saja. Tapi kalau lebihnya 2, maka 2 plus. Lebih 3, 3 plus, dan seterusnya. Jadi Na tadinya normalnya seperti ini. Kemudian karena ini terpisah, terlepas, jadi dia seperti ini. Na plus. Artinya protonnya kan tetap di dalam sini, di inti sini. Dia tetap 11, tetapi elektronnya yang berkurang 1 sehingga dia plus tandanya, Na-nya. Gitu ya. Jadi natrium melepas elektron miliknya. Nih, biasanya itu karena ketidakstabilan unsur tersebut. Nah, karena cuma 1, dia tidak stabil, jadi dia melepaskan 1 elektron miliknya supaya stabil. Karena ini juga kurang energinya, ya dia habis. Jadi terlepas ya, dilepaskan sehingga Na+. Oke, lanjut. Itu yang plus. Ini O2. Ini ikatan ion lainnya ya. Jadi oksigen itu kan dia di nomor 6 ya. Ya, setelah CNO. Dia di nomor 6. Urutannya nomor massa. Nah, elektron penyusunannya kan gini, 2 dan 6 ya kan ya. 2, 6. Konfigurasi elektronnya. 2 dan 6. Nah, valensi kan elektron terluar tuh. Dari, coba kita ulang ya, mana ya. Kayaknya waktu itu ada saya contohin ya, mana ya. Nah, ini kan, misalkan ini adalah Li nih. 2, 1. Nah, ini 1 ini elektron valensi. Di buku waktu itu kita sudah pernah ngerjakan ya? Iya. Oh ya. Partikel penyusun benda maupun. Itu bisa dibuka berarti. Partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Teams. Oke, kita lanjut. Jadi ini namanya elektron valensi ya. Elektron yang berada di kulit terluar. Nah, ini 1 ya, valensi. Mana tadi? Nah, ini elektron valensi oksigen itu 6 karena dia 2 dan 6 ya kan. Nah, boleh juga dituliskan seperti ini. 6. Karena valensinya 6 jadi seperti ini. O dan O bisa berikatan. Oh ya. Apa nih Pak Joko, Mas Iman? Ya. Aman. Ya, betul. Ya, bentar diteleponkan Pak Joko dulu. Perpus. Oke, lanjut. Jadi oksigen berikatan dengan oksigen. Nah, itu bisa menghasilkan ini
apa namanya 4. Ikatan ini ada 4 ini yang bisa berikatan. Karena gini ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Ini juga gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia berikatan supaya stabil menjadi 8, ya kan? Valensinya ini kalau dijumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi valensinya jadi 8. 8 ini stabil. Yang oksigen di sini 8, oksigen di sini pun 8. Ini namanya ya, ikatan bersama. Nggak ada ke sini? Nggak ada ini. Ini aja. Friends. Nah, jadi ini. Jadi 8. Ini stabil. O2 ini stabil. Nah, menurut penulisan lainnya, ini nggak kita bahas ya, kita nggak sampai sini nanti. Ada rumus Lewis namanya. Ini penulisan rumus Lewis seperti ini. Jadi ini yang bersama. Di sini disimbolkan titik, di sini disimbolkan silang, sama aja. Sini silang, mau sini titik gitu intinya. Atau seperti ini. Nah, ada garis 2 mirip seperti sama dengan. Nah, ini menandakan bahwa dia ini ada ikatan bersama, ya. Ikatan bersama yang jumlahnya 2 milik ini, 2 milik ini. Sehingga ini simbolnya. Salam. Kalau 3 milik ini, 3 milik ini ya 3. Garis barnya 3. Nah, terus molekulnya jadi O2. Lanjut lagi. Ini saya ngajar di ruang ya. Jadi rame. Lanjut. Ada lagi istilah namanya senyawa ion. Senyawa ion ya senyawa yang terbentuk dari anion dan kation. Ini senyawa ion. Jadi contohnya nanti dulu ya. Ada gaya tarik, ada namanya ikatan ion lagi. Kalau sudah banyak bisa aja. Gak muat. Tapi ngambil tabnya di sini. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ada istilah senyawa ion, ada istilah ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Gaya tarik menarik antara kation dan anion. Kalau senyawa itu dari anion dan kation saja, tidak ada ikatannya. Tidak ada istilah gaya tariknya. Umumnya unsur logam, ini ada simpulan ya, saya buatin buat kalian. Umumnya unsur logam itu melepaskan elektron, sedangkan unsur non-logam menerima elektron. Nanti akan saya jelaskan. Penggunaan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh dua atom disebut ikatan kovalen. Yang tadi ya, yang ini tadi oksigen tadi itu ikatan kovalen namanya nih. Ikatan kovalen. Mana lagi? Kemudian senyawa yang antar atomnya berikatan kovalen disebut senyawa kovalen.
Nah, ini kita bahas contohnya ya. Ini ada atom yang protonnya 1, elektronnya 1, ini ya. Ini berikatan karena 1 tidak stabil, ya 2. Kan yang stabil itu 2, 8 gitu ya, dan seterusnya. Nah, 2 ini stabil sehingga dia berikatan. Makanya yang 1 itu adalah unsur H, ya kan? 1 itu H, sedangkan yang 2 itu adalah helium. Di tabel periodik tuh, H itu 1. Makanya H itu mudah berikatan, jadi H2. Makanya dia mudah berikatan H2. Juga dengan O bisa berikatan dan seterusnya. Jadi mudah. Karena kalau ada di udara ini ada H dan H dia mudah berikatan. Jadi H2. Supaya stabil. Cl juga demikian. Cl ini valensinya adalah sudah 7. Cl itu 7 ya. 2, 4, 6, 7. Nah 7. Jadi supaya stabil dia berikatan dengan Cl juga. Jadi 8. Ya, 2, 4, 6, 8. Dia berikatan sesamanya. Ini jadi stabil. Jadi yang bisa membuat stabil itu 2 dan 8 dan seterusnya sesuai kelipatan kulit itu ya. 2, 8. Nah ini jadi ini namanya ikatan kovalen. Karena dia cuma 1, ini juga cuma 1, jadi nulisnya cuma H, H. Cl, Cl. Ini garis datarnya cuma 1. Karena cuma 1 elektron yang digunakan bersama. Ini yang tadi itu ya, yang rumus mana tadi itu. Nah ini, rumus bangunnya itu seperti ini. Rumus bangunnya. Kita nggak bahas rumus Lewisnya. Nah, rumus molekulnya O2. Ini tadi gitu juga. H2, rumus molekulnya. Cl2, rumus molekulnya. Rumus bangunnya seperti ini. Jadi kalau kalian menemukan buku ada seperti ini, yaitu penjabarannya itu seperti ini. Artinya dia menggunakan elektron bersama sebanyak 1. Kalau 2, ya barisnya 2. 3, barisnya 3. Bagaimana yang 3? Contohnya unsur N. Nah, unsur N ini contohnya dia 3 berikatan. Nah, CO2, karbon dioksida, itu O itu kan tadi 6, ya kan? C itu valensinya 6 juga. O6. C itu 4. Nah, supaya dia stabil C ini, dia tidak hanya mengikat kepada 1 O, tapi 2 O. O, sehingga 4 tambah 4, 8. Sehingga stabil. Ini stabil, ini pun stabil. Jadi, makanya dia mudah mengikat bukan hanya ke CO, tapi CO2. Karbon dioksida. Ini juga gitu, N2. Tetapi karena N itu valensinya 5, 2, 3, 4, 5, dan ini juga 5, supaya stabil, dia perlu 3 kan? Nah, dia berikatan 3, 3. Sehingga nanti rumus bangunnya seperti ini. Titip Bu Suryana, titip. Namanya nitrogen tetap, bukan nitrogen 3 dan seterusnya. Ini juga karbon dioksida, CO2, rumus molekulnya, dan seterusnya. Kita lanjut ke molekul. Jadi sudah ion, sekarang molekul. Apa itu molekul? Molekul adalah gabungan dari beberapa atom unsur. Bisa 2 atau lebih. Nah, ini baru kita bahas. Seperti yang ini tadi ya, kesimpulan yang saya buat tadi itu. Ikatan. Nah, ikatan kimia. Dan ini kan kovalen. Senyawanya disebut senyawa kovalen. Ikatan ion dan seterusnya. Nah, kita bahas molekul. Gabungan dari beberapa atom unsur bisa 2 atau lebih. Molekul adalah partikel terkecil dari suatu unsur atau senyawa yang masih memiliki sifat yang sama dengan senyawa tersebut. Senyawa itu apa? Sudah saya bahas belum ya?
Senyawa, belum ya? Senyawa. Atom, ion, molekul. Senyawa belum ya? Oh, oke, kita bahas nanti ya. Sambil jalan. Jika gabungan dari atom unsur yang sama jenisnya, maka disebut molekul unsur. Misalnya, O dengan O jadi O2. Disebut molekul unsur. Karena sama O. Ini juga gitu, H2 sesama H. O3 sesama O. Nah, berapapun kalau dia unsurnya sama, namanya molekul unsur. Nah, ini baru senyawa. Nah, molekul senyawa itu jika dia berbeda jenis, misalnya H dan O, H2O, maka namanya senyawa. CO2, ini juga namanya senyawa. Nah, jadi senyawa itu jika dia berikatan dengan berbeda unsurnya. Nah, berbeda unsur. Bisa H dengan O, bisa C dengan O, terus NO, dan seterusnya. Kalau yang sejenis namanya molekul unsur. Yang tidak sejenis namanya molekul senyawa. Oke, lanjut. Perbedaan antara atom, molekul unsur, dan molekul senyawa. Nah, ini ya. 2 atom oksigen. Ini belum berikatan ya, masih O dan O saja. Ini namanya atom oksigen. Ketika dia ini berikatan, nah berikatan seperti ini, maka namanya molekul unsur. Ya, ini seperti ini molekul unsur namanya. Artinya hidrogen, molekul hidrogen. Molekul unsur hidrogen, unsur oksigen. Nah, ketika dia berikatan dengan yang berbeda, ini hidrogen, dan oksigen, maka namanya senyawa, molekul senyawa. Jadi ada molekul atom seperti ini, sendiri-sendiri ini atom, molekul unsur jika dia sama, molekul senyawa jika dia berbeda. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ini selalu direkam ya, nanti saya uploadkan jadi kalian bisa pelajari ulang. Nah, biasanya tuh di gambar itu seperti ini ya. Nah, misalkan yang merah ini disimbolkan sebagai apa ya? O misalnya. Yang hitam ini apa ya? Atau yang hitam ini C biasanya. Yang putih ini biasanya H. Ini C, H2, OH, OH, CH, gitu ya. Jadi ini bisa dibuat seperti itu. Nah, ini berikatan 2. Ini CO2. Nah, gitu jadi ya. CO2, CH, dan seterusnya. Atau ada juga penulisan seperti ini. Kalau kalian menemukan di buku baca-baca ini seperti apa ya? Sama. Terus ini C berkaitan dengan H, tapi 1 elektron saja yang digunakan bersama. Kalau ini 2 elektron yang bersama, dan seterusnya. Nah, ini atau bentuk seperti ini juga. Harapannya kalian sudah tidak bingung kalau membaca buku-buku ada bentuk seperti ini, harapannya tidak bingung lagi. Ini berikatan 1, 1, 1, 1. Makanya dia stabil kalau H2O. Karena O ini akhirnya elektron valensnya jumlahnya 8. Dia stabil. Kalau OH saja dia kurang stabil ya karena jumlahnya masih 6. 7 malah ya. 7 saja. Nah, jadi dia stabil jika hanya 2. C juga gitu, CO2 stabil. Dan seterusnya. Ini juga bentuk seperti ini sama penulisan juga. Beda teknik saja. Ini tadi ikatan senyawa ion. Nih, yang ini yang saya jelaskan tadi. Yang mana ya? Tadi kesimpulan saya tadi. Nah, nih. Senyawa ion. Dari anion dan kation. Nah, ini yang seperti ini anion dan kation. Na tadi kan plus, Cl min. Ini nih. Na plus, Cl min. Kenapa? Karena dia tadi itu melepaskan 1 elektron sehingga protonnya lebih banyak 1 buah dibandingkan dengan elektronnya. Elektronnya kan 10 aja nih. Ini 8 tambah 2 jadi 10. Sedangkan protonnya 11. Maka dia Na+. Cl juga demikian. Ya.
Sel min. Kenapa sel min? Karena dia tadi elektron valensnya 7. Sel itu 7. Nah, dia supaya stabil, dia harus menarik elektron, menambah elektron. Ya, dia kekurangan elektron supaya stabil kan nambah 1 tuh. Makanya dia Cl-. Artinya protonnya itu kan jumlahnya itu tetap. Jadi 2, 8, 17. Jadi Cl itu kan nomor 17. Nomor masanya 17, jadi kurang 1. Makanya protonnya 17, elektronnya jadinya 18. Karena dia supaya stabil, dia harus menarik elektron 1. Nah, dapat dari mana dia elektron? Bisa dari mana saja ya, bisa dari unsur-unsur lepas lainnya. Atau yang paling mudah itu adalah Na, karena Na tadi itu elektron valensnya 1. Nah, elektron valensnya kan 1 Na tadi, di luar tadi itu, yang dilepaskan tadi itu. Nah, ini mudah berikatan dengan Cl, karena Cl cuma perlu 1. Jadi ini berikatan. Kation dan anion berikatan, namanya senyawa ion. Gitu ya. Nah, ini senyawa ion. Antara dua tadi, gaya tarik menarik itu namanya ikatan ion. Nah, ini penjelasan yang ini. Ada senyawa ion dan ikatan ion. Seru. Dah, sampai sini aja insya Allah untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, kita diskusi saja. Jumlah peserta 62 nih. Yuk, udah pada tidur kan ya? Ini sudah jam 9 lewat 56. Ini suara saya rame banget atau suara saya yang kedengaran? Kedengaran kok, Pak. Tapi rame ya di sini ya. Nah, jadi hari ini tadi ternyata Pak Imam itu lupa jadwal ceritanya. Jadi lupa kalau satu pekan ini ada 2 kali pertemuan. Jadi daripada kosong ya saya aja ngisi masuk. Bagi yang tidak sempat masuk hari ini atau datang telat karena tadi informasi juga telat, nanti bisa menyimak di rekamannya bisa. Saya infokan lagi ya. Jadi kalau ya, kenapa Sofa? Itu Pak, mau tanya, batas elektron yang dilepaskan itu berapa ya Pak maksimalnya? Sebenarnya bisa 1, bisa 2 dan seterusnya. Hanya saja kecenderungan yang supaya membuat dia stabil, intinya itu membuat dia stabil. Jadi bisa saja 2 di sini kita lepaskan. Makanya nanti ada namanya H2+ yang ini tadi yang contoh mana ya. Nah ini seperti Mg2+, ini kan dia melepaskan 2 elektron. Melepaskan 2 elektron sehingga dia 2+. Al melepaskan 3 elektron. Bentar ya. Oke lanjut. Gimana Sofa? Udah mulai connect? Iya Pak, udah. Pak, saya mau tanya lagi. Kalau Ya. 4 yang dilepaskan tuh bisa nggak Pak? 4 itu
kayaknya langka ya, langka. Biasanya 3 maksimal. Tergantung sebenarnya tergantung dari unsurnya. Yang 4 itu misalnya berapa ya? 6 C. C itu mungkin dari yang melepaskan 4 ya. C 4 plus. Kayaknya enggak, dia kurang stabil. Dikhawatirkan kurang stabil malah kalau melepaskan terlalu banyak elektron. Jadi biasanya ya 3 itu mentok biasanya. Tapi ya mungkin saja 4. Karena itu tadi, jika dia itu elektronnya itu kelebihan energi atau kekurangan energi, dia bisa loncat-loncat gitu. Nah, jika dia kekurangan energi, bisa saja lepas ke 4-nya. C itu bisa saja valensinya lepas. Gitu. Demikian juga dengan ini ya. Dia kan apa namanya? 7, posisinya 7 elektron valensinya. Jadi supaya stabil dia harus mengikat 1 elektron. Ini 2 elektron dan seterusnya. 3 elektron tadi, N tadi kan 3 elektron tuh. Tapi biasanya gini, dia itu ketika ada unsur yang berbeda, dia lebih kepada ini apa namanya? Berikatan. Berikatan ke unsur lainnya. Misalnya apa ya? Apa ya? Ya yang berikatan itu, aduh saya blank nih. Ya, ini seperti itu. Yang tadi saya jelasin itu loh, apa sih? Misalnya mana tadi ya? Ikatan kovalen tadi loh. Enggak. Ya? Nah, seperti ya, enggak jelas apa. Ya seperti ini nih misalnya nih. Jadi C ini kan dia kelebihan 4 valensinya tuh. Nah, dia bukan melepaskan tapi dia kecenderungannya adalah berikatan dengan unsur lainnya. Jadi dia tidak melepaskan tapi dia berikatan supaya stabil. Jadi gitu. Oke, lanjut. Jadi pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya kita bisa lanjut ke unsur, identifikasi unsur, kerapatan dan seterusnya itu bisa kita lanjut. Kan sudah dapat PPT-nya kan, itu sudah bisa dibaca-baca dulu, simak-simak dulu bisa. Oke, ada lagi yang ditanyakan dari penjelasan dari Dalton. Ini kan tadi saya jelaskan, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Bohr, dan terakhir mekanika kuantum. Ini sudah juga kita bahas kalau nggak salah yang lalu. Yang di tabel itu. Yuk, ada yang mau ditanyakan lagi? Mana ya? Yuk, ada yang mau tanyakan lagi? Tentang ini. Jadi ada 3 tadi ya. Ini insya Allah sudah paham insya Allah. Yang di awal itu tadi. Nah nih, ada atom, ada molekul, ada ion. Ya kan? Ada senyawa molekul, senyawa ion. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Nah, iya, insya Allah udah jelas nih. Ini udah lengkap. Ini juga sudah kita bahas. Yuk, ada lagi yang mau tanyakan? Ini si kismis.
Ada yang mau ditanyakan? Yuk. Jika tidak ada, ya kita cukupkan. Jika ada, kita bahas. Sambil dilihat bukunya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan. Nanti bisa disimak lagi materinya melalui rekaman. Yang linknya nanti akan saya bagikan di grup Telegram, insya Allah. Baik, sebelum kita akhiri, tadi kita awali dengan doa. Kita tutup lagi dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah kita pahami dan bisa bermanfaat di kemudian hari ya. Berdoa disilakan. Selesai, alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf ya untuk hari ini tadi kita memulai dari jam 9. Ya, terima kasih juga Sofa tadi sudah diingatin. Saya pikir ada pembelajaran dari Pak Imam, ternyata beliau kelupaan. Jadi daripada kosong, saya yang ngisi. Nah, nanti setelah bab saya, insya Allah Bu Prada yang akan masuk. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat beristirahat akhir pekan. Jika ada tugas, jangan lupa dicicil, diselesaikan sedikit demi sedikit. Jangan terlena, jangan terlalu santai juga, tapi jangan juga terlalu memporsir belajar karena tetap harus menjaga imunitas. Ya. Jadi jaga imun, tapi jangan juga terlalu santai. Yang sedang-sedang sajalah ya, insya Allah. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Maaf, Pak. Ya, silahkan live. Terima kasih, Pak. Bye-bye.